Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas tentang kabel kopling atau tali kopling untuk motor Satria FU. Motor Satria FU terutamanya Satria FU yang karburator ya. Kali ini gua mau mengulas soal tali kopling yang mungkin orang-orang udah nggak asing lagi ya sama tali kopling ini, yang katanya tali kopling ini tuh bisa bikin enteng tarikan koplingnya. Nah, tali kopling apa sih? Nah, ini gua kasih tahu. Ini dia, gua pakai tali kopling punya KLX tipe BF. Penampakannya kayak begini. Sebentar ngeblur ini. Nah, ini tipe BF ya, punya KLX. Nah, dia itu ada karetnya. Nggak tahu nih karet buat, kayaknya sih buat penahan debu supaya debu itu nggak masuk ke area si seling. Nah, gua bukan cuman mau ngebahas tentang tali koplingnya aja ya, tapi nanti gue bakal ngasih tahu tata cara pemasangannya seperti apa. Dan kebanyakan orang kalau masang tipe tali kopling yang KLX ini, kebanyakan orang tuh masang itu gimana ya, yang menurut gue itu kurang rapi karena masangnya begini. Nah, ini kan kabelnya ya, kebanyakan orang-orang tuh masangnya tuh cuman sekedar di selipin begini nih. Nah, menurut gue nih begini tuh kurang rapi dan kurang aman ya. Nah, nanti gue bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya supaya pemasangannya ini rapi dan enak dilihat seperti originalnya bawaan Satria FU karburator atau Satria FU pada umumnya lah gitu ya. Oke, sebelum gue ngelakuin atau ngasih tahu kalian, jangan lupa di subscribe channel gue, di komentar, dan di share. Oke, kita lanjut. Barang-barang yang perlu kita siapin yaitu ini. Nah, ini tuh gue dapetin dari tali kopling bekas motor Vespa. Nah, kalian juga bisa ambil bekas-bekasannya. Nah, kalian bisa manfaatin buat masang di tali kopling punya kabel kopling punya KLX ya. Nah, nanti ini bakalan gue pasangin di sini. Cuman kan berhubung ini nggak bisa dipasang ya. Nah, nanti gue udah nyiapin yang udah gue gerinda atau gue gergaji. Nah, ini dia nih. Nah, ini udah gue siapin, udah gue gergaji sebelumnya pinggirannya. Kalau kalian mau gergaji tuh pinggirannya seperti ini. Nah, nanti untuk pemasangannya kalian tinggal masukin ke lubang ini. Nah, alhasil jadinya begini. Tuh, lebih rapi kan? Nah, tapi sebelum kalian masang ini ke sini dan udah gergaji, kalian mesti ininya tuh dikikir dulu nih. Nah, nih bagian yang kecil ini tuh kalian kikir dulu supaya nggak terjepit di ini nih, di sela-sela si dudukan tuas koplingnya ini, supaya dia tuh bisa masuk gitu tuh. Karena kan ini kalau punya tipe kelek yang BF ini agak panjang ya, sama punya Supra Double X juga sama, ininya juga agak panjang. Nah, jadi gua kalinya nih pinggiran ini gua kikir seperti ini. Nah, kalian harus agak lumayan sabar sih, kikir dikit-dikit. Setelah selesai kalian menyesuaikan, kalian bisa pasang ini, masukin ke dalam gini. Nah, ini udah bisa jadiin dudukan ke tuas koplingnya. Oke, langsung aja kita pasang. Gimana sih nanti hasilnya? Nah, gini. Nah, ini usahain ini juga biar masuk ya. Kalian bisa kikir caranya kayak tadi. Ini metode akal-akalannya guys, tapi hasilnya rapi. Nah,
Ini dia hasilnya. Jadi kayak punya bawaan originalnya kalau menurut gua, dan ini juga lebih rapi dan lebih aman ketimbang kita cuman selipin di bagian ujungnya. Nah itu nggak bakalan lepas kalau kita pakai cara ini nih. Menurut gua aman guys, aman dan rapi sih kalau menurut gua ya gitu. Nah selain pakai kabel kopling tipe KLX ini, kalian juga bisa menggunakan kabel kopling yang tipenya punya Honda. Nah itu kalau nggak salah punya Supra Double X. Dia juga panjangnya sih nggak beda jauh, punya KLX sama yang tipe Supra Double X. Itu sih orang-orang banyak yang rekomendasiin pakai tali kopling itu. Karena apa? Karena kalau tali kopling bawaan Satria FU di sininya itu banyak lekukan ya. Di sini lekukan besi gitu ya. Nah di bawahnya juga ada lekukan besi. Jadi terlalu banyak lekukannya yang itu bisa bikin tarikan kopling itu jadi lebih berat. Nah gua ngerekomendasiin sih kalau kalian emang pengen tarikan koplingnya enteng, lebih enteng dan lebih kenyal atau empuk gitu, kalian bisa menggunakan atau aplikasiin kedua jenis kabel kopling tersebut. Bisa pakai yang punya KLX tipe BF dan bisa pakai yang punya Supra Double X tipe Supra Double X maksudnya Supra Double X. Nah itu secara keseluruhan sih panjangnya nggak beda-beda jauh ya, cuman gua sih lebih ngerekomendasiin pakai yang tipe KLX karena apa? Nah, ini nih gue sukanya di sini tuh ada karet penahan debunya mungkin ya, supaya si selingnya ini nggak gampang kotor gitu ya. Jadi kita situ ada kelebihan secara teknis mungkin ya, supaya ini tuh awet gitu, nggak gampang kotor dan nggak gampang seret karena terlindungi sama si karet anti debu ini. Nah gitu aja. Nanti bagaimana cara pemasangan di motor guanya, nanti gue bakal kasih lihat ke kalian gimana hasilnya, atau mungkin enak atau enggaknya gitu ya. Oke, nanti gue bakal kasih tahu ke kalian. Jadi pada intinya yang perlu kalian siapin ya cuman ini, bekas tali kopling punya Vespa. Nah ini banyak lah nih di bengkel-bengkel, terutamanya banyak lah yang dibuang-buang kayak begini nih. Cuman bagi gue nih berguna banget. Kita bisa akalin buat dudukan tali kopling yang ujungnya ini ya kayak begini nih. Kita juga kan nggak mungkin, gua kurang suka ya yang namanya pemasangan tapi cuman sekedar begini aja gitu. Menurut gua secara look atau penampilan gitu kurang bagus lah. Ini secara safety juga ini kurang aman ya kan. Kita nggak tahu suatu ketika lagi di jalan tahu-tahu tiba-tiba lepas gitu kan, kita wah repot ya. Lepas kita lagi posisi lagi misalkan mau nyalip motor atau mobil ya, itu bahaya banget kalau menurut gua. Jadi gua ngerekomendasiin buat kalian yang mau masang tali kopling tipe KLX ini, bisa kalian aplikasiin cara gua. Nah ini rekomendasi dari gua sih, menurut gua ini lebih rapi, simpel juga, nggak makan banyak biaya. Nah, paling ini doang sih modalnya, kikir. Kalian bisa ngikir ininya sedikit-sedikit supaya sesuaiin sama si tuas koplingnya ini. Oke gitu aja videonya. Nanti gua bakal kasih unjuk kalian gimana terpasang di motornya. Oke.